Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, persiapkan hati kalian untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan tidur-tiduran di kasur, kecuali memang sedang sakit berat. Nah, yang kedua, kalian harus sudah sarapan dan mandi. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus dalam beribadah. Yang ketiga, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya. Yang keempat, pilih ruangan yang tenang. Dan yang penting, ingat, siapkan Alkitab. Yang kelima, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat ya, walaupun ibadah kita secara online dan di rumah, tapi Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kan hari Minggu ya, harusnya teh Lan-Lan tuh sama Noni, tapi Noninya belum datang. Hai. Terlambat. Terlambat. Baru juga jam berapa ini? Santai aja tuh Lan-Lan, kan Udah jam online. 10. Online Lan-Lan. Yang namanya online tetap on time. Harus on time. Ya udah sana. Hayu, kita buka dulu. Oh iya. Kita baca Alkitab dulu. Oh baca ya. Ya teman-teman, kita akan baca dulu ayat pembukanya untuk ibadah pagi ini, yaitu di Mazmur 106 ayat 1. Bunyinya, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat. Sekarang kami mau kebaktian sekolah minggu. Tuhan yang pimpin dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita ajak teman-teman kita bangun berdiri semua. Kita mau nyanyi Mars sekolah minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta jam maju. Katakanlah perintahnya, muliakan Husman yang hidup. Pinter ya, Lan-Lan dan nyanyi. Go. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak Semua bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan beda maju. jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Lan-Lan dari tadi nggak nyanyi ibadah. Nyanyi, Lan-Lan harus semangat kalau ibadah buat Tuhan kata Lose. nyanyi, nyanyi. Suara Lan-Lan dikecilin, soalnya Kenapa saat lagi biar sakit gigi? enggak, biar suara Noni aja yang nyanyi yang lebih keras. Bilang gitu. aja Lan-Lan tuh bisa nyanyi. Ayo Lan-Lan ajak teman-temannya ke gereja ibadah. Ya itu udah lagi pada ibadah. Oh iya. Noni bisa ngitung.
Ih, Wan mah, Noni kan paling pintar kalau ngitung. Bisa ngitung sampai berapa? Ngitung 1 juta, aku mah bisa 1 juta. Kalau sebelum 1 juta berapa? 90 juta. 90. Salah ih. 9 juta. Udah kita menghitungnya yang sedikit aja. Ngitung sampai 5. Tapi 5. sambil nyanyi. Ah, kecil sampai 5 mah. Tapi nanti kalau dibalik jadi 5, 4, 3, 2, 1 jangan salah ya. Ya, sok aja, Noni Ayo. mah pinter. Ngitung sampai 5 aja. Siap. Ayo sambil nyanyi. Musik. Tuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 3 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan Pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ih, pinter. Gak salah ya kita ngitungnya ya. Noni pinter kan? Aku juga pinter, Pinter, bisa Noni mah ngitung mah 1 ngitung. juta. 5 mah segini. Tapi kalau biasanya ya kalau ngitung tuh suka kebalik-balik. Kalau udah dari 5, 4, 3, 2, 1 susah tahu. Ih, teman-teman di rumah itu mah aku mah pinter. Teman di rumah pasti pada ngaco itu teh nyanyinya. Nanti minggu depan kita nyanyiin lagi ya. Sekarang kita mau ke gunung. Gunung capek Hanan, aku mah nggak ikut. Nyanyi. Oh nyanyi, ya aku teh nyanyi aja. Nyanyi ku daki-daki. Daki-daki teman-teman yuk. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, Di dapur kau ada, karena engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Ya, Tuhan pun ada di mana-mana. Tuhan pun ada, hamba bersusah tak perlu takut. Tuhan selalu tolong saya.
Dia ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Iya, Tuhan selalu ada berserta dengan kita. Kalau bahasanya apa ya namanya ya? Immanuel, aturan lantai Immanuel itu teh, Tuhan beserta kita, Immanuel teh. Itu judul tema kita minggu ini kan ya? To God with us. Oh itu teh bahasa Inggrisnya teh God with us teh Immanuel. Iya. Sekarang kita mau dengar firman. Nah, kita mau nyanyi lagu tema. Nanam aja sendirilah yang nyanyi, aku istirahat boleh enggak? Enggak boleh, belum selesai. Oh belum selesai? Belum. Satu lagi. Ya udah aku nyanyi lagi. Nyanyi Pekerja Kristus yang Mulia. Oh ya lagu yang kemarin. Iya. Teman-teman udah pada tahu lagu yang kemarin kan? Bisa ya semua ya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Telah lama Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi ya teman-teman. telah lama Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Hai, shalom anak-anak semuanya. Wah, senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah. Dan hari ini kita sudah memasuki minggu yang keempat di bulan misi. Tentunya beberapa minggu ini anak-anak sudah belajar bagaimana ya kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil, diminta Tuhan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum pernah dengar, kepada orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Dan bagaimana kita juga mengajak mereka supaya mereka juga bisa percaya Tuhan Yesus. Nah, langsung mau tanya, siapa di antara anak-anak yang sudah melakukannya? Ada? Oh, ternyata ada tuh. Wah, hebat ya, anak-anak sudah melakukannya. Tapi langsung lihat masih banyak ya anak-anak yang belum melakukannya. Kenapa alasannya anak-anak? Mungkin karena anak-anak
ada yang gak berani ya. Mungkin ada juga yang, aduh Lause saya gak bisa ngomongnya mulai dari mana? Aduh saya masih kecil Lause, nanti kalau cerita-cerita gitu sama orang gede, kalau saya cerita-cerita nanti gak nyambung. Nah mungkin ada yang seperti itu ya. Nah anak-anak ternyata yang takut, yang gak berani bukan cuma anak-anak. Di Alkitab juga ada seorang nabi Tuhan yang pernah punya perasaan seperti itu. Siapakah dia? Nah, dia adalah Yeremia. Ya, anak-anak tentu kalau anak-anak pernah baca Alkitab ada yang namanya Nabi Yeremia. Nah, anak-anak suatu kali ya Tuhan tuh berfirman kepada Nabi Yeremia. Ya waktu itu dia masih belum menjadi nabi, masih muda. Tuhan berbicara gini sama Yeremia, Yeremia, sebelum kamu dikandung dalam perut mamahmu, aku sudah memilih engkau. Untuk apa? Untuk menceritakan tentang firman Tuhan kepada orang-orang, kepada bangsa-bangsa. Wah, waktu Yeremia dengar itu, Tuhan, saya masih muda, saya mah gak bisa. Nah, tapi Tuhan bilang, jangan bilang kamu masih muda. Pokoknya kamu akan pergi atau harus pergi kemana aku suruh kamu pergi. Kamu juga akan menceritakan, akan mengatakan apa yang aku suruh kamu katakan. Itu kata Tuhan. Dan jangan takut kata Tuhan ya. Karena apa? Tuhan bilang aku akan menyertai kamu. Ya Tuhan akan menyertai kamu, akan menyertai Yeremia. Jadi gak usah takut. Nah setelah itu kemudian Tuhan mengulurkan tangannya kepada mulut Yeremia dan menaruh perkataan-perkataan supaya Yeremia bisa menceritakan, bisa mengatakan apa yang Tuhan mau Yeremia katakan. Nah anak-anak, Yeremia takut, tetapi Tuhan bilang jangan takut karena Tuhan akan menyertai Yeremia sehingga Yeremia bisa pergi kemana Tuhan suruh. Dan bahkan Tuhan janji Tuhan akan menyertai Yeremia walaupun mungkin ada orang tidak suka, ada banyak halangan, tantangan, itu tidak akan membuat Yeremia jatuh atau kalah karena Tuhan akan melindungi Yeremia. Jadi tidak usah takut walaupun Yeremia masih muda, walaupun mungkin Yeremia belum punya pengalaman. Nah, anak-anak, dari kisah Nabi Yeremia ini kita bisa belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan juga gak perlu takut untuk mengabarkan Injil, gak perlu takut untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita juga gak perlu takut, gak perlu ragu, aduh nanti ngomongnya seperti apa ya. Kalau mau mengabarkan Injil, menceritakan Tuhan Yesus, harus gak ya saya tuh pergi seperti Yeremia ke tempat-tempat yang jauh untuk menceritakan Tuhan Yesus. Nah anak-anak, tidak semua orang harus seperti Nabi Yeremia. Nah walaupun kita masih kecil, walaupun kita masih muda, kita tetap bisa mengabarkan Injil, bahkan melakukan pekerjaan misi seperti yang diperintahkan Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 19-20 kita bisa mengabarkan Injil kepada sebanyak-banyaknya orang. Bagaimana caranya? Supaya kita juga bisa mengabarkan Injil atau supaya kita bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ada beberapa hal kita bisa lakukan. Yang pertama, kita bisa berdoa. Ya, setiap orang dimanapun, anak-anak mau usia berapapun, kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Berdoa untuk siapa? Untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin dia adalah emak kita, engkong kita, mama kita, papa kita, mbak kita di rumah, atau teman main kita, tetangga kita, teman main di sekolah. Kita bisa berdoa ya setiap saat. Kita bisa doakan, kita sebutkan namanya supaya dia juga bisa percaya Tuhan Yesus seperti kita. Nah, selain berdoa, yang kedua kita juga bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus atau yang gak percaya Tuhan Yesus. Ya, kalau anak-anak udah dengar cerita di sekolah minggu, udah pernah baca cerita Alkitab di sekolah minggu, udah tahu cerita tentang Tuhan Yesus, anak-anak bisa ceritakan kepada mbak mungkin di rumah yang belum pernah dengar cerita Yesus, atau kepada tetangga, kepada teman main, teman sekolah, atau mungkin emak, engkong,
atau orang-orang lain yang belum pernah dengar cerita Yesus atau belum percaya Tuhan Yesus. Kita bisa ceritakan supaya mereka juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita juga bisa memberikan uang kita. Mungkin anak-anak bilang, aduh, uang saya mah sedikit, uang jajan juga paling cuma sedikit, mana bisa dipakai untuk mengabarkan Injil, bagaimana bisa membawa orang-orang supaya mereka bisa percaya Tuhan Yesus. Anak-anak jangan salah loh. Dulu ya ada seorang anak yang pernah melakukannya dengan uang yang gak banyak, uangnya cuma 57 sen ya. Nah, anak-anak ceritanya begini, anak-anak pengen tahu cerita anak ini. Nah, ceritanya anak kecil ini bernama Hattie Mae White. Dia adalah seorang yang miskin, ya rambutnya acak-acakan, ya bajunya kotor. Satu kali dia pergi ke sekolah minggu. Waktu dia datang ke sekolah minggu, wah ternyata nggak ada orang atau nggak ada tempat untuk dia bisa duduk di sekolah minggu. Dia cuma bisa diam di luar sambil nangis sedih, nggak bisa ikut sekolah minggu. Nah tapi waktu dia sedang duduk di luar, sedang sedih, tiba-tiba ada seorang bapak pendeta lewat. Bapak pendeta ini lihat, anak ini kenapa kasihan ya, sedih, tapi badannya kumal, rambutnya acak-acakan. Kemudian dia tanya, nak, kenapa kamu di sini? Pak, saya kepengen sekolah minggu, tapi nggak ada tempat untuk saya. Oh, oke, kata bapak ini. Yuk, sekarang saya antar kamu. Kemudian bapak pendeta ini cari, ada nggak ya tempat kosong? Ternyata dapat kursi kosong. Akhirnya anak ini, si Hattie ini bisa duduk di sana, ikut sekolah minggu. Sejak hari itu ya, Hattie ini kemudian dia setiap malam pikir-pikir, aduh, kayaknya ada banyak anak-anak seperti saya ya, nggak bisa ikut sekolah minggu, nggak bisa dengar cerita tentang Tuhan Yesus, nggak bisa belajar jadi anak baik. Waduh, kasihan banget ya. Aduh, saya kepengen banget bisa ada banyak anak-anak seperti saya juga bisa ke sekolah minggu, bisa dengar cerita tentang Tuhan Yesus, dan bisa belajar jadi anak yang baik. Nah, anak-anak, ceritanya sejak saat itu Hattie akhirnya berteman baik dengan bapak pendeta ini. Nah, sampai kemudian 2 tahun kemudian Hattie ini meninggal dunia. Waduh, waktu meninggal mamanya sedih, bapak pendeta juga sedih. Ya, setelah selesai pemakaman, kemudian waktu orang-orang sedang beres-beres barang-barangnya, tiba-tiba ditemukan sebuah dompet kecil. Dompetnya udah jelek, udah lusuh. Ya, waktu dibuka, ternyata di dalamnya ada uang 57 sen, ya, sedikit pada zaman itu. Dan uangnya, kemudian di dalam dompet itu juga ada kertas, ada tulisan, uang ini akan saya persembahkan untuk sebuah gereja kecil supaya bisa membangun gedung sekolah minggu yang lebih besar supaya ada banyak anak-anak bisa ikut sekolah minggu. Wah, waktu dikasih itu ke bapak pendeta, waktu bapak pendeta baca surat itu, waduh, bapak pendeta ini sedih. Tapi dia bertekad, saya harus memenuhi keinginannya Hattie. Akhirnya bapak pendeta ini kemudian ajak orang-orang di gerejanya untuk sama-sama mengumpulkan uang untuk membeli atau membangun gereja supaya ada lebih banyak ruang sekolah minggu dan ada lebih banyak anak-anak bisa ikut sekolah minggu. Nah, bukan cuma itu anak-anak, ternyata waktu bapak pendeta lagi cerita, ternyata ada koran yang terkenal waktu itu juga mendengar berita ini. Kemudian dia juga tulis di korannya. Akibatnya ada banyak orang tahu tentang cerita Hattie. Mereka mulai mengumpulkan uang. Bahkan ada seorang yang memberikan sebuah gedung untuk anak-anak sekolah minggu, untuk gereja itu. Nah, bayarannya berapa? Waktu dijual, wah, uangnya kalau dijual nggak cukup. Nah, tapi bapak yang punya bangunan itu bilang, ini dikasih, kamu cuma boleh cukup bayar dengan 57 sen uang yang dikasih dari Hattie. Nah, anak-anak akhirnya sejak itu ada gedung itu menjadi lebih banyak, lebih luas, ada banyak orang bisa beribadah, ada banyak anak sekolah minggu bisa ke sekolah minggu. Dan hari ini di Philadelphia ada gereja yang besar, namanya Temple Baptist
church ya. Dan bukan cuma itu anak-anak, di sana juga ada universitas. Ya, ada Universitas Baptis di Philadelphia yang bisa menampung banyak orang untuk bisa sekolah di sana. Dan bukan cuma itu, di sana juga ada apa? Ada rumah sakit, ya. Ada rumah sakit Good Samaritan di mana orang-orang bisa berobat di sana. Nah, semuanya dimulai dari mana? Dimulai dari seorang anak kecil bernama Hetty yang punya uang cuma 57 sen. Sedikit uangnya, dan dia adalah seorang anak yang miskin. Tapi dari uang yang sedikit ini akhirnya ada gedung gereja, ada universitas, ada rumah sakit, dan lewat uang sedikit ini ada banyak orang bisa mendengar Injil, mendengar tentang Tuhan Yesus, bahkan datang beribadah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, berarti setiap dari sini kita bisa belajar. Anak kecil pun dengan uang yang ada padanya walaupun sedikit tetap bisa mengabarkan Injil, melakukan pekerjaan Tuhan, membawa orang-orang juga bisa datang kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, hari ini sebagai anak-anak kecil mungkin kita juga bisa melakukan hal itu. Tadi Lause bilang apa? Ada 3 hal kita bisa lakukan. 1, berdoa untuk orang yang belum percaya Yesus. 2, kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus. 3, kita juga bisa mengumpulkan uang untuk pekerjaan misi. Ya, nanti mungkin kita bisa titip di gereja, di departemen misi, boleh. Kita juga bisa kumpulkan untuk siapa? Untuk hamba-hamba Tuhan, pengabar Injil yang ada di daerah-daerah. Atau kita juga bisa kumpulkan uang untuk apa? Untuk orang-orang lagi sekolah teologi. Kumpulkan uang untuk pelayanan misi, ya, untuk mungkin menerjemahkan Alkitab, menerjemahkan film Yesus dan sebagainya. Ya, intinya setiap orang bisa melakukan pekerjaan misi, termasuk anak-anak. Walaupun masih kecil, kita tetap bisa melakukan pekerjaan misi Tuhan untuk apa? Untuk menceritakan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya dan membawa banyak orang-orang yang belum percaya supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, walaupun kita masih kecil, walaupun kita masih muda, jangan takut karena Tuhan berjanji akan menyertai kita, akan menolong setiap kita. Anak-anak percaya? Ya, anak-anak harus percaya. Ya, janji ini bukan hanya hari ini. Sejak dulu-dulu juga Tuhan pernah berjanji kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai setiap orang sampai dengan akhir zaman. Bahkan seperti ayat hafalan kita di Yosua 1 ayat 9, Tuhan juga pernah berjanji supaya Yosua kuat, jangan takut, ya. Nah, kita akan sama-sama membaca ya dari Yosua 1 ayatnya yang ke-9. Nah, bagaimana bunyinya? Yosua 1 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi anak-anak jangan takut, Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Ya, walaupun ketika kita berdoa, ketika kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, ketika kita mempersembahkan uang kita untuk pekerjaan Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai setiap kita. Ya, oke, anak-anak bisa? Berani melakukannya? Wah, hebat. Oke, mari kita akan berdoa, minta Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh rindu sejak kami masih kecil, kami juga bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya yang ada di sekitar kami. Baik itu mama kami, papa kami, emak, engkong, teman-teman di sekolah, tetangga kami, atau siapa saja. Dan kami juga rindu ya Tuhan, kami juga bisa belajar berdoa mulai hari ini untuk mereka. Bahkan kami juga rindu, kami bisa menyisihkan uang jajan kami, uang kami sedikit demi sedikit untuk mendukung pekerjaan pelayanan misi. Kami rindu Tuhan yang menolong kami, sejak kecil kami bisa diberikan keberanian melakukan pekerjaan misi dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman,
mari kita berdiri, kita mau berdoa syafaat. bukan. Oh, pengakuan iman. Pengakuan iman dulu, yuk. Oke, kita pengakuan iman dulu. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita mau berdoa syafaat ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami untuk punya hati yang rindu memberitakan kabar baik kepada teman-teman kami dan mengajak teman-teman kami untuk datang ke sekolah minggu. Tuhan, biarlah kami dari kecil boleh terus suka menceritakan hal yang baik tentang Tuhan kepada teman-teman kami. Tuhan, kami berdoa juga buat kesehatan teman-teman dan orang tua yang sakit. Jika ada teman-teman yang sakit juga, Tuhan yang mau sembuhkan sehingga teman-teman bisa sekolah dan orang tua mereka juga bisa bekerja lagi. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami juga mau berdoa kalau sebentar lagi kami akan menghadapi UTS. Tuhan yang menolong setiap kami, anak-anak Tuhan, mempersiapkan untuk belajar bersungguh-sungguh agar kami juga diberi kesehatan Tuhan, agar pada saat UTS kami boleh menjalani dengan baik. Tolong kami Tuhan, walaupun UTS kami di rumah, kami tetap UTS dengan baik, tidak mencontek. Kami boleh mengerjakan dengan jujur Tuhan. Tolong juga kami mau berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, kalau negeri kami Indonesia masih ada COVID Tuhan. Tolong Tuhan agar kami bisa sekolah lagi, bisa ibadah lagi di gereja. Tolong kami biar COVID ini pergi jauh dari Indonesia. Tolong juga kalau mereka yang sedang kena COVID saat ini, Engkau yang beri kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Teman-teman, yuk kita bangun berdiri. Kita mau nyanyikan Terima Kasih Yesusku. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah anak-anak, jadilah pelaku firman yang benar, jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup benar. Dan saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai anak-anak mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Noni kalau persembahan gimana? Aku mah nih ambil handphone mama aku, terus aku klik m-banking, aku transfer di situ ke rekening. Lo sedina. Aku kan emang pinter lah, Nona aja nggak tahu. Aku mah pinter. Nanti buka tuh ya, ambil handphone mami kamu, terus ini ya. HP mami kamu ini kamu ambil ya? Iya. Udah bilang belum? Udah tuh. Nanti kamu klik m-banking, ada di situ. Kamu pakai bank apa? Klik di situ. Kamu masukin itu transfer ke nomor rekening Lo Sedina Tanu Jaya. Tuh. Oh gitu. Klik aja langsung persembahan 1 juta gitu. Aku mah transfer gitu langsung. Ya? Oh. Kalian juga ya. Tapi Lan mah dah sukanya kirim ke itu ke jangan gereja. Sekarang kan lagi Omikron, katanya nggak boleh kata pemerintah ya. Jangan keluar dulu anak-anak gitu. Kan udah yang perginya aja. si mama ke gereja. Ya tapi harus prokes. Ya pasti atuh si mama mah. Boleh lama-lama harus masukin amplop ya nih. Masukin amplop cepet-cepet aja gini nih. Masukin amplop terus pergi lagi. Tuh aman. Jadi nggak kena corona. Terus hari ini kita mau Kiddy Crush. Nanti iya. mau ketemu sama teman-teman semua. Iya teman-teman, nanti kita Kiddy Crush ya. Jangan langsung pergi dari Zoom. Iya langsung ya. Tunggu nanti dulu kita, aja. Tunggu nanti kita apa-apa. ketemu lagi sama teman-teman. Ya. Yuk, dadah. Dadah. Hei, Lan. Cuma Lan yang disapa. Lilin. Acong. Udah mulai ya? Puasa. Puasa mau bulan puasa, Acong. Kata Daniel tuh aduh bahasa Mandarin, bukan puasa. Apa bahasa Mandarinnya? Kongfuce. Kongguan. Oh, Bukan. kongguannya. Kongguan Kongguan. enak. Kongguan makanan enak. Kongguan ya. Oh, Kongguan ya. Kongguan ya. Mas gitu kongguan ya. Mas gitu. Si Acong mah. Oh harus gini. bener tuh kungfu ya, gitu. Kongguan. Puasa. Iya, puasa. Silakan Tanggal berapa tahu sih itu. puasanya? Tanggal berapa puasanya? Tanggal 8 sampai tanggal 16. Oh ya, tanggal 8 Maret sampai 16 April. Kan Begitu. sekarang Ngapain? Kita puasa 40 hari. Puasa teh apa? Puasa aja nggak tahu gimana si Landan ngomong. mah. Puasa nggak tahu, parah si Landan nggak tahu puasa. Puasa teh nggak makan, nggak minum Landan. Noni, kita kan Kristen, masa puasa? Orang Kristen Emangnya? emang nggak boleh puasa. Emang nggak boleh kata puasa Mose. gitu? Acong kemarin Mose bilang kan ya, kalau kita harus meneladani Yesus berpuasa 40 hari. Betul. Silakan, Tuhan nggak Yesus cukup puasa minggu. 40 hari. Terus puasanya gimana atuh? Bebas, Terus nggak cuma puasanya makan apa? doang. Kan Acong nggak bisa kalau nggak makan nanti lemes badannya. Oh, Tapi Landan juga sama. Tapi Acong bisa puasa jadi anak baik. Acong jangan main game puasanya Acong. Jangan Bisa, main Acong. game. Oh Itu iya, jangan mah- main game. Itu mah kalau jadi anak baik mah itu namanya bertobat, bukan puasa. Puasa itu menahan Beda. diri. Iya, Tidak menahan diri melakukan hal-hal banget. yang membuat kita berdosa. Acong juga nggak boleh main game. Nih, waktu main game bisa dipakai buat baca Alkitab katanya sama berdoa. Kemarin betul, Dosa betul, bilang setuju. gitu. Kata Dosa kemarin,
makan biasa 3 kali, kita bisa makan sekali atau 2 kali aja. Uang buat makan yang ketiga itu bisa kita tabung untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan loh. Lan teh susah kalau nggak makan, suka lapar. Sana jangan ngerti, abisnya itu Linin kasih tahu sama kamu. Aku kesal sama si Tanda teh. Lanlan puasanya kan bukan cuma menahan makan dan minum, tapi kayak menahan diri untuk nggak main game tuh. Mending waktunya dipakai buat baca Alkitab, berdoa. Lanan yang suka nonton TV, hari ini nggak nonton TV, itu namanya puasa nonton TV. Jadi Lanan waktu nonton TV-nya buat baca Alkitab. Tuh, betul, Noni pinter. Noni pinter. Oh gitu. Biasanya nonton TV diganti sama baca Alkitab gitu. Ya. Ya udah belajar ya puasa ya, ikutan ya. Coba seminggu dulu ya. Aku puasa seminggu. 10 hari selang ya. Kong. Teman-teman. Ya.